warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Musdalifah. Saya berasal dari kelas C. Saya dengan NIM 24060850009. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat tentang model pengukuran dalam evaluasi pembelajaran. Model ini dikembangkan berdasarkan pemikiran dari dua tokoh utama, yaitu R. Thorndike dan R. L. Abel. Sesuai namanya, model ini fokus pada kegiatan pengukuran, yaitu proses untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa banyak suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Tujuan penggunaan model pengukuran yaitu model ini biasanya digunakan untuk mengukur atribut seperti kemampuan kognitif, sikap, minat, bakat, serta aspek kepribadian peserta didik. Hasil dari pengukuran ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti seleksi peserta didik, pemberian bimbingan, dan perencanaan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Biasanya, instrumen yang digunakan adalah tes tertulis, terutama tes objektif yang dibakukan. Contohnya seperti soal pilihan ganda. Dalam analisis soal, model ini sangat memperhatikan dua hal penting. Yang pertama yaitu indeks kesulitan soal atau difficulty index, dan yang kedua ada indeks daya beda soal, yaitu index of discrimination. Model ini juga menggunakan pendekatan yang disebut penilaian acuan norma atau norm reference assessment, yang artinya hasil belajar siswa dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang lain. Contoh penggunaannya, misalnya dalam ujian nasional atau tes masuk perguruan tinggi. Soalnya dirancang untuk membedakan kemampuan siswa satu dengan yang lain. Dan hasilnya dibandingkan berdasarkan nilai rata-rata kelompok. Dan kemudian ada kelebihan model pengukuran. Biasanya, model ini memberikan data yang kuantitatif, yang objektif. Yang kedua adalah cocok untuk mengukur perbedaan individu atau kelompok. Yang ketiga adalah tes mudah distandarisasi dan digunakan dalam skala besar. Namun, model ini juga punya kekurangan loh. Yang pertama ada terlalu fokus pada aspek kognitif saja, aspek afektif dan psikomotor sering terabaikan. Yang kedua ada tidak terlalu melihat proses belajar dan hanya mementingkan hasil di akhir. Yang ketiga ada bisa menciptakan tekanan kompetisi yang tinggi antar siswa. Dan terakhir, saya dapat menyimpulkan bahwa model pengukuran sangat berguna untuk menilai kemampuan secara objektif dalam jumlah besar, tetapi juga perlu hati-hati agar tidak dapat mengabaikan aspek pembelajaran yang lain. Sekian presentasi dari saya, dan saya mau teman-teman sekalian untuk memberikan saya satu pertanyaan pada kolom komentar. Sekian, dan mohon maaf apabila presentasi saya masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.